Jangankan Tifatul, Anies yang ahli tata kata saja bungkam, tak mau membela Edi dan Azam. Mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih pertahanan Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3. Cuma yang saya sampaikan dalam konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh, terpencil, gitu. Kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu, terhina segala macam, nggak ada. Ada bang. Saya orang Kalimantan. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet. Nggak ada yang mau. Jadi kalau minta maaf ya udah sama. Minta maaf udah selesai. Tapi ini kan omongan standar aja, tidak ada sesuatu. Sepakat aja. Saya apa yang masalah ini? Tidak ada masalah, hanya istilah jin buat anak. Tempat jin buang anak. Edi Mulyadi sebenarnya bukan minta maaf, justru malah ingin membenarkan pernyataan itu atau dengan kata lain ingin kabur dari fakta penghinaan yang telah dilakukannya. Edi ingin membela saja, rasa sombong dan pongah masih menghinggapinya. Tapi ia lupa kalau hampir semua sekutunya akan membuangnya. Misalnya PKS, langsung segera cuci tangan dan tidak mau mengakui Edi sebagai kader PKS. Dan tentu saja para pelohir di belakang Edi pun langsung meninggalkannya. Kini Edi bermasalah besar harus berurusan dengan hukum dan masyarakat Kalimantan meminta agar dihukum adat. Disangsi hukum adat sesuai hukum adat yang berlaku di Kalimantan. Maka kami akan mengambil sikap tegas terhadap Edi Mulyadi sesuai dengan dan tata cara budaya adat kami. Bahkan, pentolan PKS Tifatul Sembiring pun yang awalnya membela Edi, kini pun meminta maaf juga. Kalaupun Tifatul sampai ngeyel membela Edi, silahkan saja, biar sekalian masuk dalam hukum adat. Tapi Tifatul berkata bahwa pernyataan itu disalahpahami. Apakah komunikasi Tifatul seburuk itu sehingga disalahpahami? Pastinya, membela Edi Mulyadi sama saja dengan membela penghinaan yang telah dilakukannya dengan sangat pongah. Tifatul ingin agar kasus Edi Mulyadi dan kawan-kawannya itu dihentikan saja. Tentu, ini permintaan yang tidak adil. Jika dulu berkaca pada kasus yang menimpa Ahok, kasus Ahok itu adalah kasus yang dipaksakan. Ahok dituduh menista agama, padahal ucapan Ahok dipotong dan dipelintir, dan terjadi demo demi demo, memaksa Ahok agar dipenjara. Maka sekarang jika Tifatul dan sekutunya ingin masalah ini selesai, maka harus bertanggung jawab dong. Proses hukum juga harus berjalan. Sebagaimana dulu Ahok yang mestinya sejatinya tidak bersalah. Ia meminta maaf tetapi proses hukum tetap berjalan. Dan Ahok dengan gagah berani menerima hukuman yang dijatuhkan padanya. Bahkan Ahok tidak jadi naik banding. Ahok sudah menghitungkan dengan jeli kasus itu. Dan karena itulah berangkat dari hati yang paling dalam. Ahok pun mengeluarkan pernyataan bahwa kalau mereka menzolimi dirinya, maka akan mendapatkan akibatnya satu persatu. Nah, mungkin inilah yang menimpa para kaum pembenci atau kadrun, kaum yang pertama kali membuat kegaduhan di negeri ini, kaum yang gemar jualan agama bahkan bawa-bawa ayat dan mayat. Apapun alasan Tifatul yang telah diutarakannya, jelas-jelas Edi Mulyadi telah menghina masyarakat Kalimantan. Ada juga Azam Khan dan kawan-kawannya. Bahkan penolakan mereka pada ibu kota negara Nusantara sebenarnya adalah penolakan atau tidak ingin melihat masyarakat Kalimantan maju. Mereka kaum kadrun ini tidak ingin pulau-pulau di luar Jawa ini maju dan setara dengan Jakarta atau Jawa. Jika memang sangat tidak adil dan sembrono mengeluarkan pernyataan penghinaan. Para kadrun ini serta para bohirnya itu mengira masyarakat Kalimantan tidak bisa maju membangun negeri ini. Maka karena itulah mereka seenaknya bilang tempat jin buang anak. Padahal masyarakat Kalimantan adalah bagian dari Indonesia loh. Mereka juga berhak memajukan daerahnya dan menikmati hasil buminya. Maka itu adalah kesempatan memajukan masyarakat Kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Para kadrun itu sangat ingin Jakarta semrawut dan padat sekali. Apalagi kalau sudah padat dipenuhi oleh orang-orang mabuk agama, maka itulah senjata PKS dan gerombolannya untuk mengarahkan massa dan menekan pemerintahan.
Jakarta masih terjangkau oleh para kadrun yang ada di Jawa Barat, seperti Depok, Bekasi, dan sekitarnya. Maka ketika akan mengarahkan massa lagi, ongkosnya tidak terlalu tinggi. Tapi coba di Kalimantan, mereka akan gigit jari. Indonesia memang sudah telat perataan pembangunan. Di zaman SBY yang 2 periode itu, seharusnya ibu kota negara sudah pindah. Tetapi ternyata SBY sibuk dengan jargonnya, yaitu katakan tidak pada korupsi. Ternyata banyak yang terlibat korupsi kadernya loh. Maka itu, jika Jokowi tidak bergerak sekarang, kapan lagi coba? Jokowi sudah mengkalkulasi semuanya dan banyak pakar dilibatkan sehingga ibu kota memang harus pindah ke Kalimantan. Apapun penjelasan Edi Mulyadi dan Azam Khan dalam rangka membela dirinya agar tidak dijatuhi hukuman adat adalah sia-sia belaka. Logika pernyataan yang dibangunnya sangat rapuh. Kalimat penghinaan yang keluar dari mulutnya yang arogan dan sombong itu sangat jelas. Sehingga sulit bermain kata-kata dalam membela diri. Bahkan kalau diminta Anies untuk menata kata-kata agar membela Edi dan Azam, tetap saja Anies dalam hal ini angkat tangan, menyerah, karena kalimat si Edi Mulyadi dan Azam Khan ini sangat vulgar menghinanya. Maka karena itulah PKS yang licik segera cuci tangan. Daripada ikut hancur, maka Edi Mulyadi harus segera disingkirkan. Edi dan Azam mungkin mengira dengan memberikan penjelasan pembelaan dirinya, menyamakannya berhadapan dengan para sesama kadrun. Sehingga ketika memberikan penjelasan kepada para pengikutnya, di mana para pengikutnya atau para kadrun itu adalah kaum yang minim nalar, sehingga manggut-manggut dan ikut saja apa kata Edi. Bagi kaum waras sob, jelas-jelas pernyataan Edi dan Azam adalah penghinaan. Logika pikiran jelas sekali melihat itu. Para kadrun itu sangat suka kalimat-kalimat provokasi, mau atau doyan diprovokasi dan bahkan menikmati kalau diprovokasi. Dan anehnya, kalau para kadrun ini dilabeli dengan kedunguan atau kebodohan, mereka seperti menikmatinya, karena itulah yang keluar dari mulut-mulut mereka adalah kebodohan juga. Masyarakat Indonesia non-kadrun sangat waras dan logika berpikirnya senantiasa bekerja, sehingga kata-kata penghinaan yang keluar dari mulut si Edi Mulyadi begitu nyata poinnya, sangat terang benderang telah menghina masyarakat Kalimantan. Maka dengan ini minta maaf boleh, tapi meminjam kata-kata dari Fadlizon bahwa kalau sudah minta maaf berarti memang mengakui kesalahannya. Tapi proses hukum juga masih berjalan. Maka dengan itu, tak ada materi atau tak ada basa-basi lagi. Edi Mulyadi dan Azam Khan wajib diproses hukum dan sebaiknya menggunakan proses hukum adat. Sebab penghinaan yang dilontarkan Edi dan Azam adalah penghinaan kepada masyarakat Kalimantan. Jadi kawal terus. Semoga setelah ini Indonesia terus membangun tanpa ada PKS lagi ya, dan masyarakat Kalimantan ikut merasakan pembangunan dan kemajuan negara ini. Maju bersama-sama tanpa melupakan akar budaya yang sangat kaya itu. Semoga perataan pembangunan pun semakin cepat dan kita menjadi mencusuar dunia di tahun 2045. Insya Allah ya sobat, semoga Allah meridhoi dan melimpahkan berkah pada negeri ini. Amin. Bagaimana menurut sobat? Bisa komen di bawah ya.